Tapi ada beberapa catatan, Pak Menteri. Yang pertama tadi dalam rekrutmen yang sebentar lagi ini juga akan dibuat, itu jangan sampai ada calo, ya. Kalau kemarin Pak, kami rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, katanya eh, instruksi Pak Jokowi jelas, kalau ada mafia tanah gebuk. Kalau Bapak sekarang kalau ada calo-calo ASN, Bapak gebuk aja Pak. Yang kedua, ya ada kearifan afirmasi itu ya memang namanya manajemen, ya memang bisa jalan dengan kearifan dengan afirmasi, ya selalu ada itu, tetapi dalam batas-batas yang memang tidak melanggar aturan yang ada. Yang ketiga ini adalah masalah PP tadi itu, ya PP mengenai kesejahteraan ini perlu kita cermati juga, perlu kita kawal ini ya. Yang tadi katanya sedang manajemen kesehatan ini sedang disusun ya Pak Menteri ya. Ini catatan dari saya, 3 hal ini saya kira. Saya silakan Pak Ajib Madindang. Baik, pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, saya mau komentar agak banyak di 3 menit di non-ASN. Yang pertama adalah sebenarnya yang banyak membuat kisru non-ASN ini, Pak Menteri, selain yang Bapak kemukakan tadi kami amat apresiasi, adalah lembaga pemerintah pusat. Karena di pemerintah pusat paling suka membuat istilah-istilah yang kemudian bank sendiri nanti pada ujungnya, karena tuntutannya akan menjadi, ujungnya adalah agar menjadi ASN. Di semua kelembagaan pemerintah pusat dengan beragam cara, seperti yang Bapak sudah singgung tadi, ada yang disebutkan dengan formal, seperti kita sudah ketahui P3K, kemudian ada juga pegawai pemerintah non-PNS, bahkan di sini ada istilah pegawai yang hanya dengan surat tugas. Lalu Kementerian Pertanian misalnya dengan penyuluh pertaniannya, Kementerian Kesehatan pun seperti itu, bahkan sampai di Departemen Agama dengan penyuluh agama. Ya, sejauh itu misalnya di Kementerian Desa dengan pendamping desa, penyuluh KB, macam-macam. Apakah ini dia kontrak, apakah dia menumpang tanda kutip di program dan kegiatan yang kalau kita cermati dari segi akuntabilitas keuangan itu juga ya terus terang saja kami sudah pernah menyampaikan ke BPK, tapi kan ini agak susah juga ini karena semua alasan dibutuhkan. Maka kami sangat mendukung kalau Bapak Menteri dengan tekad seperti ini agar ini menjadi satu sistem. Saya malah mau menyarankan ke Pak Menteri dan seluruh jajaran, kita juga bicara tentang satu data. Satu data sehingga di Kementerian Pan-RB memang sudah, kalau ASN kan jelas datanya sudah pasti, ketahuan data pusat, data daerah, dan seterusnya. Tapi ini yang dengan berbagai istilah ini, saya yakin agak susah dikontrol, dimonitor oleh Kementerian Pan-ARB. Saya mau menyebut contoh yang sederhana sekali, di Kesekjenan DPD saja ini ada 3 klasifikasi. Sehingga ada yang sudah hampir 20 tahun statusnya belum jelas, ada yang 5 tahun bisa lolos, dan seterusnya. Ini lingkup kami sendiri di sini Pak, di Sekjen DPD RI ini. Sehingga kami ingin menyarankan kepada Bapak, betul-betul apa yang dimaksud dengan ASN non-PNS ini dibuat klasifikasi yang jelas. Apakah dia non-PNS dalam arti pegawai kontrak, ataukah pegawai yang diumpangkan tanda kutip dengan sistem honorarium di program dan kegiatan. Itu juga kita mendukung agar akuntabilitas keuangan kita lebih bagus. Karena ini yang dicontoh daerah, seperti yang Bapak katakan tadi. Pak Waka Komite 4 ini mantan bupati juga, begitu juga dulu tanda kutip akal-akalannya untuk meloloskan tim suksesnya Pak Darmansa itu kan. Ya, kemudian satu akal-akalannya untuk meloloskan tim suksesnya Pak Menteri, begitu juga itu Pak Darmansa ketika jadi bupati. Ya bagaimana kalau kemenakannya atau sukses penggalangan sudah diwadahi. Jadi saya pikir ini momentum yang sangat luar biasa buat Pak Menteri karena sangat paham persoalannya. Itu yang pertama. Kata kunci saran saya ke sana Pak adalah satu data pegawai. Satu data pegawai, kalau ASN-nya oke, non-ASN, supaya betul-betul bisa terkontrol dan tidak membuat mereka kemudian selalu berharap lebih jauh. Yang kedua, saran saya adalah ada klasifikasi non-ASN tadi.
Apakah dia pendamping, apakah dia penyuluh. Dan kita tentu sepakat yang paling mendesak memang ini penyuluh pertanian, penyuluh kesehatan, dan itu dua, ya saya kira dua aspek itu. Yang kedua Pak Menteri, kita perlu memproyeksikan mana yang kemudian nanti menjadi ASN, yang akan menjadi pegawai negeri, dan yang mana hanya cukup dengan status sebagai pegawai kontrak, non ASN, terutama di bidang-bidang profesional. Ya, di bidang-bidang profesional ini kan dibutuhkan memang untuk menjadi pelarang yang profesional, untuk menjadi tenaga apa yang profesional, tenaga survei yang profesional, itu cukup dengan kontrak. Cukup dengan kontrak memang. Jangan dia berharap jauh untuk menjadi ASN. Karena itu dia berbanding dengan apa Bapak punya konsep tadi tentang PP Manajemen Kesejahteraan. Kami amat mendukung ini. Hanya saran kami, jangan pendekatan UMP Pak. Pendekatan upah minimum, karena upah minimum ini amat bervariasi seluruh Indonesia. Jangankan tingkat provinsinya bervariasi antara Jakarta dengan kami di Sulawesi Selatan, ya, dan Papua misalnya Pak Pelip, ini kan yang paling senyum ini Pak Pelip Pak, ini Papua, karena bakal banyak ASN-nya dia, dan ASN-nya wajib asli Papua, ya, orang asli Papua. Jadi kami sarankan jangan pendekatan UMP Bapak Menteri, pendekatannya adalah sinergi dengan gaji ASN pada tingkat golongan tertentu dengan jenjang pendidikan. Saya kira itu akan lebih terukur. Kalau UMP-nya bisa jadi daerah yang pendapatan daerahnya bagus, dia tinggi, UMP-nya makin tinggi juga mereka dapat. Tapi daerah dengan pendapatan kecil, UMP-nya kecil, UMK-nya kecil, upah minimum kabupatennya kecil, maka pendapatannya juga menjadi kecil. Karena itu saya sarankan agar ini. Dan terakhir adalah mohon Pak Menteri tidak terulang tahun 2022 ini. Menganjurkan, meminta pemerintah daerah mengangkat pegawai kontrak pada tahun anggaran berjalan. Pada saat APBD berjalan. Inilah yang membuat ketika kami dengan Pak Darmansyah di Komite 4 bicara dengan pemerintah daerah, seluruh kekurangan anggaran, seluruh defisit. Celakanya lagi dijanji Menteri Keuangan untuk ditambah DAU-nya Pak Darmansyah, ternyata sampai saat ini tidak ada tambahan. Maka seluruh daerah, provinsi maupun kabupaten kota, hampir seluruhnya, itu terlihat defisit. Pasti terungkap nanti dalam pertemuan Bapak dengan Apeksi atau Apkasi. Kenapa ada defisit? Pada bulan Maret, April, disuruh mengangkat pegawai guru, kontrak guru. Saat ini sedang diminta mereka mengangkat kontrak kesehatan. APBD sudah jalan. APBD perubahan sudah jalan. Dan pagu anggaran sudah terhadapkan semua. Saran saya adalah, ini dilakukan di tahun sebelumnya, bahkan kalau perlu di sebelum bulan Juni. Kita tahu bersama Bapak Menteri ini pengalaman di Bupati, dan saya baca betul Bapak Bupati sangat sukses di zamannya. Karena itu penyusunan APBD di bulan-bulan Mei, April, disitulah mungkin anjuran kita untuk pengangkatan pegawai kontrak. Sehingga dia berhadapan langsung dengan persediaan anggaran di APBD-nya. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya kasih bonus 4 menit. Baik, kita sebelah kiri pada Gus Helmi. Hai, bukan dari sini Pak. Saya dari sini, dari tadi akan. Supaya urut aja ya Pak. Ya, sudah. Sana juga begitu. Ya, maaf. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Abraham Lianto. Pak Silakan. Menteri, saya langsung saja, ini kelihatannya banyak yang mau bertanya nih Pak Menteri. Saya langsung to the point, nama saya Abraham Lianto dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Dengan Pak Bupati ini, Banyuwangi udah 4 kali saya berkunjung ke sana pada periode sebelumnya itu. Bersama Ibu Emilia Contessa. Saya apresiasi waktu Bapak jadi Bupati, itu Banyuwangi itu hampir tidak dikenal, kalaupun dikenal itu lebih banyak negatifnya. Karena saya dulu di Bali juga, tetangga dekat itu. Tetapi 2 periode itu perubahannya banyak besar. Maka saya percaya kalau Pak Presiden angkat Pak Bupati ini cocok ini. Terutama pariwisatanya ya. Banyuwangi kalau mau dibanding dulu Komodo kita sudah terkenal, Banyuwangi juga baru mulai, tetapi sekarang tuh jauh lebat. Jadi apresiasi Pak Menteri. Ini saya suka Pak Bupati lagi. Saya udah keliling juga di rumah jabatan, lihat itu SDM banyak perubahan itu Pak.
Saya mau sampaikan ini di NTT ini kita ASN 14.000 ya, kemudian 6.000-nya itu honor. Dan dari honor ini tenaga guru 2.500. Kemudian diklasifikasi lagi tenaga kesehatan baru yang non teknis lain. Persoalan ada 6.000 ini sekarang yang K3 dan guru yang paling utama itu sudah mengikuti testing K3 2 kali. Gelombang pertama 1.500 lebih itu sudah diangkat karena APBD masih memungkinkan orang. Gelombang kedua ini APBD sudah nggak ada lagi. Maka yang lulus tadi itu 1.500 itu digantung sampai dengan hari ini. Kemarin reses sebelum ini saya ke BKD dan mempertanyakan persoalan ini juga. Ya mau dibilang apa? Karena dana memang nggak ada. Artinya digantung, nggak dikasih keputusan. Nah ini berpotensi untuk nanti ribut, kemudian ditambah lagi dengan tenaga guru yang sekarang ini banyak yang diangkat tetapi tidak mau ditempatkan di tempat yang semestinya ditunjuk. Ada dua hal yang ingin saya tanya ke Pak Menteri. Yang pertama, memang mereka yang ikut ASN ini asal mau ikut aja, tetapi nanti begitu ditempatkan di tempat-tempat yang sulit, apalagi NTT ini 3T Pak, itu tertinggal, terluar, termiskin, seterusnya, terlupakan lagi. Dan yang kedua, mereka ikut testing hanya boleh ke sekolah-sekolah yang negeri. Karena di aplikasi itu sekolah swasta tidak ada, tidak masuk kan. Nah, jadi ini yang sangat merepotkan. Yang pertama, dana untuk membiayai guru yang K3 ini aja sudah sulit. Yang kedua, mau menempatkan pun juga banyak yang mengundurkan diri lagi. Karena tidak sesuai dengan keinginan tempat. Yang ketiga, mereka ingin kembali ke sekolah asalnya. Sebagian besar sekolah asal itu adalah sekolah swasta. Nah Pak Menteri, saya masih heran dan mungkin tips-tips Bapak waktu di Bupati Banyuwangi itu bagaimana bisa mengelola SDM itu yang baik sehingga daerah itu bisa berubah begitu cepat. Saya pikir ini yang Bapak harus terapkan dan mungkin jelaskan supaya barangkali ini bisa kita viruskan juga ke daerah-daerah lain. Logikanya Pak Menteri, mungkin ini tanya juga, mungkin tipsnya Bapak seperti apa? Orang suka masuk ASN. Bahkan tadi di guru-guru ya, saya baru guru aja nih, perawat juga nanti sama atau swasta kesehatan. Gaji walaupun di ASN ini lebih kecil karena dia sudah jabatan di sekolah swasta, tapi tetap mau testing dan mau ke ASN. Pertanyaan saya, kalau di swasta itu kebanyakan mereka menilai tenaga-tenaga ini Pak berdasarkan KPI, ya KPI kinerja. KPI, Key Performance Indicator dan sebagainya, dan agak ketat. Jadi mungkin staf atau pegawai-pegawai ini merasa walaupun gaji besar, tapi kerjanya juga berat, sesuai, dan persaingannya itu tinggi. Tapi kalau di ASN, kita tahu ini yang barangkali menggoda. Kerja biasa-biasa aja, tetapi gaji bisa luar biasa, apalagi kalau punya koneksi dengan pejabat dan seterusnya. Barangkali ini a priori kami, Pak, tips apa yang kira-kira Pak Menteri bisa usulkan? Karena ini fakta, kenyataan. Di tempat saya itu Pak, itu kepala sekolah yang sudah belasan tahun, tetapi masih muda, dia pilih ASN ketimbang anak, mungkin jadikan masa depan dan sebagainya. Nah ini seperti ini barangkali khususnya di bidang pendidikan, saya berharap bahwa kita semua jangan bedakan swasta dan negeri. Karena tujuan daripada pendidikan itu mencerdaskan semua, mencerdaskan bangsa, kan begitu kan? Apakah di kebijakan Pak Menteri nanti ini
yang guru-guru dari swasta lulus bisa ditempatkan ke jabatan semula. Itu usulan kami, Pak, supaya pendidikan di Indonesia ini bisa merata. Kenapa harus formasinya kepada ASN saja, gitu? Di sekolah swasta tidak, padahal kita lihat kalau manajemen sumber daya manusia tadi, ini bicara ASN, jauh lebih bagus swasta, Pak. Tapi kenapa mereka pilih ASN? Saya curiga seperti tadi, Pak. Terakhir yang saat saya hanya dua, Pak. Yang satu itu, yang terakhir ini saya tadi baru dititip dari sekretariat. Kemarin ada kawan orang datang ketemu ketua DPD dari Nagekeo dapil saya, tapi sudah. Oh ya, kawan, mereka ketemu Bapak dulu baru ke sini. Oh oke, kalau begitu saya nggak usah ini lagi, tapi berkasnya ini karena resmi dia datang ke saya harus menyerahkan ke Bapak. Tapi tadi saya terus telepon Pak Bupatinya, saya mau cross check soalannya ya, jadi kita klarifikasi terus izin PIC-nya nanti saya boleh menghadap Pak Menteri apabila nanti saya dapat data dari Pak Bupati ya. Soalnya kan sama, semua dia merasa sudah belasan tahun kerja di situ, tetapi Pak Bupati nggak izinkan lagi dengan catatan bahwa tidak ada lagi yang ASN yang direkrut, tapi dia rekrut baru. Nah, kalau ini benar atau tidak, barangkali kalau bahannya sudah masuk di Bapak, saya izin Pak Ketua, saya serahkan aja supaya sempurna ini. Terima kasih. Komen ya Pak ya. Sebagai wakil rakyat, wakil daerah. Ya. Iya. Ya untuk 2024 Pak. Iya. Lagi nanti. Baik, terima kasih Pak Menteri. Satu lagi catatan kami, Pak Menteri ini benar-benar quick response. Silakan sebelah kanan. Siap, terima kasih pimpinan. Bu Jelika. Siap. Mohon izin Pak Menteri menyampaikan aspirasi dari Sumatera Selatan. Langsung saja mungkin beberapa waktu lalu saya menerima aspirasi dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, dan di Provinsi Sumatera Selatan sebagai informasi tercatat terdapat sebanyak 6.712 polisi Pamong Praja yang 5.606-nya adalah non ASN berstatus honorer sekitar 83%-nya. Kemudian jumlah tersebut juga masih jauh di bawah total personel yang dibutuhkan, yang seharusnya dibutuhkan sekitar kurang lebih 9.487 personel Satpol PP. Berdasarkan hal tersebut, saya berharap kepada Bapak Menteri dan jajaran untuk memberikan kebijakan tersendiri ya terkait keberadaan polisi Pamong Praja tersebut, dan terlebih terkait mekanisme pengangkatan sebagai PNS ataupun P3K-nya. Kemudian pemberlakuan surat edaran nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan diberlakukan pada tahun 2023 nanti, harus mempertimbangkan berbagai aspek. Yang pertama harus memberikan keberpihakan kepada para tenaga honorer yang telah lama mengabdi di instansi yang menaunginya, dan yang kedua saya rasa mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu dan pilkada tahun 2024, saya harap pemberlakuan kebijakan tersebut juga tidak ditunggangi oleh kepentingan politik manapun. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Izin pimpinan untuk memberikan berkas aspirasinya langsung kepada Pak Menteri. Silakan surat cintanya disampaikan. Mohon diterima Pak. Inilah wakil daerah. Ya. Ini Bu Jelika ini wakil daerah termuda Pak. Tapi dia termuda. Saya tertua. Baik. Kita beralih ke sebelah kiri. Ya. Silakan Pak Bastian dari Lampung. Ya. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati, agenda rapat hari ini mendapat
respon yang luar biasa dari pemerintah daerah, khususnya dari Lampung, Pak Menteri. Karena komunikasi kami cukup baik dengan beberapa bupati, sehingga informasi ini betul-betul hari ini ditunggu oleh mereka. Hasil rapat kerja kita pada hari ini. Pertama yang dipertanyakan oleh pemerintah daerah itu menyangkut kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapuskan masalah tenaga honor. Tenaga honor ini akan secara perlahan akan diangkat untuk menjadi P3K. Ini persepsi yang diterima. Tetapi kan ada kuota yang membatasi tentunya. Lantas bagaimana nasib tenaga-tenaga honor yang tidak tertampung di P3K? Ini satu pertanyaan dari pemerintah daerah. Terus yang kedua pertanyaan teman-teman pemerintah daerah di Lampung, itu menyangkut masalah pembiayaan gaji bagi tenaga P3K yang diangkat. Kalau dia dibebankan kepada APBD, ini nampaknya mereka agak susah untuk mengatur alokasi anggaran untuk pembiayaan gaji P3K ini. Oleh karenanya ini mohon kebijakan dari pemerintah pusat yang tidak membebankan kepada APBD di masing-masing pemerintah provinsi maupun kabupaten di daerah. Berikutnya Ibu Miss Satya dari Riau. Baik pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Menteri beserta dengan seluruh pejabat yang ada di Kementerian Pan-RB. Langsung saja Pak, saya Miss Harti dari Riau Pak. Jadi memang terkait dengan pengangkatan dan penghapusan tenaga honor tahun 2023 ini memang merisaukan semua yang ada di daerah. Jadi kami selalu dikunjungi dan didatangi oleh yang pertama memang para guru. Para guru yang honor itu mereka mengeluhkan kepada kami apakah betul kami ini betul akan diangkat menjadi P3K. Nah ini, tapi dari gambaran yang Bapak sampaikan tadi dari data sudah kelihatan bahwa ada sekitar 530.000 lebih yang akan diangkat dengan jumlah usulan 724.000 orang. Jadi mungkin ada sekitar 194 orang lebih yang tidak diangkat tahun 2023 ini Pak. Yang pertama pertanyaannya, apa kebijakan dari Kementerian Pan-RB terkait dengan yang tidak diangkat ini? Terus yang kedua Pak, terkait dengan akan dihapusnya tenaga honor ini, baik tenaga pendidikan guru, medis maupun yang teknis, karena ada 3 unsur tenaga honor yang memang dipakai. Memang kami sungguh sangat melihat sebenarnya terkait dengan kondisi ini mungkin seperti yang Bapak sampaikan di awal, memang sekarang dengan IT ini sudah banyak berkurang. Tenaga kerja kita sudah, manusia juga tidak, sudah tergantikan dengan mesin, sudah tergantikan semua dengan sistem. Oleh sebab itu, ini kan juga menjadi beban lah, maaf tanda kutip, bagi pemerintah. Bagaimana nih masyarakat kita? Apa yang harus kita lakukan dengan jumlah populasi masyarakat yang begitu banyak di Indonesia ini, Pak? Jadi tentu dengan pertimbangan dan dengan kebijakan yang mantap, yang matang tentu, karena kita juga tidak mau kalau pengangguran banyak, otomatis kriminalitas akan semakin tinggi. Dan ini juga tidak baik untuk pembangunan Indonesia ke depan. Jadi terkait dengan tenaga honor, guru, dan tenaga medis, kami meminta supaya itu menjadi skala prioritas dari Kementerian Pan-RB untuk bisa diangkat. Nah, saya sambut dengan masukan dari Pak Abraham, saya hanya menyampaikan sedikit bahwa tenaga honor, guru, dan tenaga medis kesehatan itu Pak, betul-betul diharapkan oleh guru, oleh sekolah, dan oleh rumah sakit Pak. Saya kemarin pada saat di Komite 3 langsung berkunjung ke rumah sakit jiwa,
Dan di sana disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa, tenaga honor lebih banyak dokternya daripada tenaga ASN-nya. Bagaimana kalau mereka seandainya diambil jadi ASN terus tidak ditempatkan lagi di situ? Wah, ini kalang berkabut loh, Pak. Kalau bahasa dia itu kalang berkabut namanya. Kalang kabut. Nah, jadi memang ini akan menjadi masalah besar karena bagaimanapun tenaga-tenaga itu sudah lama dan sudah profesional di situ. Kalau kita angkat yang baru, tentu akan menjadi masalah baru lagi. Mesti mengajarkan lagi, mesti beradaptasi lagi, dan itu mempengaruhi terkait dengan kinerja. Dan kita harapkan dengan pengangkatan ini tentu para ASN atau P3K yang diangkat menjadi honor yang diangkat menjadi P3K ini, tentu mereka menjadi bersemangat, kan begitu ya Pak? Menjadi semangat, mereka kerjanya bagus, kinerjanya bagus, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Indonesia ini, dari pemerintah itu bisa tercapai. Terus yang kedua, yang berapa itu? Yang kedua lah ya. Yang terakhir lah pokoknya. Saya mau bertanya Pak, apakah pengangkatan ini juga diberlakukan untuk tenaga honor yang di Kementerian Agama? Karena banyak guru-guru di Kementerian Agama juga yang honor. Dan kami berharap pemerintah adil dalam hal ini. Jadi tidak hanya ASN di Kemendikbud saja, tapi Kementerian Agama juga diperlakukan sama. Karena kita melihat bagaimana peran-peran guru-guru agama di MBA contohnya, atau di Ibtidaiyah dan MTS contohnya, itu untuk membentuk karakter anak-anak kita. Jadi terkait dengan ini mohon Pak keadilan juga untuk teman-teman yang ada atau guru yang ada di Kementerian Agama juga diberikan kesempatan untuk mereka juga bisa diangkat menjadi ASN atau P3K. Mungkin itu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Andi Nirwana dari Sulawesi Tenggara. Silakan Bu. Bahwa sesuai surat Menteri Pembangunan Aparat Negara yang nomor B1, bla bla begitu Pak Menteri tanggal 31 Mei bahwa tanggal 28 November 2023 itu akan dihapus tenaga honorer dan akan diangkat menjadi PNS atau P3K. Kemudian pertanyaannya Pak Menteri bahwa dari sekian banyak honorer dengan batas waktu sampai 2023, apakah itu bisa terakomodir semua? Sementara disampaikan Pak Ahmad Bastian bahwa anggaran yang digunakan untuk penggajian tersebut itu dibebankan oleh APBD. Sekarang kalau kita berharap dari APBD, berapa honorer yang akan diangkat? APBD bisa hanya mengangkat 100 orang maksimal. Karena para bupati ini mempunyai program-program yang lain selain daripada gaji dari pegawai ini. Belum PPP, belum yang lain-lain. Nah, kemudian sementara di lapangan kami lihat Pak Menteri, mohon maaf karena suami saya juga sudah selesai kemarin Agustus 2 periode menjadi bupati di Sulawesi Tenggara, bahwa yang berperan di dalam instansi ini adalah honorer. Honorer ini lebih cerdas daripada pegawai Pak. Benar-benar. Saya pernah di DPR periode kemarin, saya di DPRD Kabupaten, dan kami menghadapi PNS ini honorer yang disuruh maju untuk menghadapi DPR. Apa iya? Nah sekarang sebelum anak-anak kita yang mempunyai potensi, yang cerdas kemudian tidak terangkat. Harapan saya, apakah perpanjangan waktu ini bisa diperpanjang sampai 2024 misalnya, sebelum presiden kita selesai. Ini harapan kita agar kesempatan buat anak-anak kita bisa lebih banyak lagi untuk menjadi PNS, karena mereka ini, saya tidak tahu kalau di kampung ini PNS adalah segala-galanya buat mereka. Padahal banyak lapangan kerja, pertanian, perikanan, tapi mereka betul-betul sebetulnya di situ. Kemudian yang kedua, Pak Menteri, ya mengangkat marwah keluarga ini Pak Menteri. Padahal pengusaha lebih banyak uangnya loh Pak Menteri daripada PNS.
Kemudian yang kedua bahwa sesuai surat menteri lagi ini Pendayaguna Negara bahwa ada pendataan. Ini didata lagi semua nih para honorer kita semua. Mereka dengan semangatnya, dengan bergairahnya, kemudian mereka mendata ribuan orang. Kemudian diangkat lagi oleh bupati nantinya hanya 100 orang. Bagaimana semangat mereka? Ini kan harus menjadi perhatian kita semua. Dan harapan saya juga, saya sepakat dengan Pak Bastian, mungkin bisa sharing. Kalaupun bukan anggaran penggajian bukan dari APBN semua, tapi boleh sharing lah dengan APBD. Tapi mungkin ada penggajian dari APBD, ada dari APBN untuk meringankan para bupati yang ada di seluruh wilayah. Saya yakin Pak Menteri paham karena beliau pernah menjadi bupati. Bupati ini Pak sangat luar biasa, mau nikah bupati yang menyelesaikan, mau bercerai bupati yang menyelesaikan. Ya Pak Menteri ya, kan seperti jadi berat. Jadi saya yakin dan percaya persoalan ini bisa dihadapi oleh Pak Menteri saat ini. Saya sangat yakin. Kemudian saya tambahkan bahwa guru dan tenaga kesehatan ini menjadi persoalan buat kita karena apalagi di daerah saya banyak daerah kepulauan sehingga kami membutuhkan tenaga tersebut. Kemudian menjadi persoalan Pak Menteri, bupati definitif mengangkat pegawai kesehatan ada beberapa tertentu membuat kontrak 10 tahun. Jadi 10 tahun tidak bisa pindah. Kemudian selesai masa jabatan bupati, datanglah pejabat memindahkan semua sebelum selesai masa jabatan. Ini kan menyalahi aturan. Seingat saya kalau penjabat ini bahwa meneruskan apa yang sudah ditetapkan oleh bupati definitif. Jangan merombak apa yang sudah diputuskan. Ini sebelum berakhir dipindahkanlah semua. Bagaimana masyarakat kita apalagi di pulau tidak mendapat pelayanan yang kesehatan dan guru. Mungkin hanya itu dari Pak Menteri karena dari tadi saya dilihat-lihat sama Pak Ketua ini. Langsung saya disampaikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya lihat dulu karena saya anggap ini punya bupati yang cerdas juga ini. Silakan berikutnya Pak Abdul Kholik, Dr. Abdul Kholik dari Jawa Tengah. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan Pak Bupati Belitung yang saya hormati. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Pak Menteri, izinkan kami dari Jawa Tengah, ada aspirasi dari banyak pihak terkait ini. Memang pertama mohon dijelaskan jawabannya begini Pak Menteri, betulkah akan ada model outsourcing untuk pegawai di lingkungan Pemda? Apakah betul itu? Pertama, saya sudah menolak kalau ada outsourcing untuk sektor kesehatan. Saya ketemu teman-teman PPNI, saya tegaskan saya menolak kalau ini. Tapi ini menjadi banyak pertanyaan Pak Menteri. Sekiranya memang betul ada atau tidak, itu jenis jabatan apa? Nah yang kedua, ini ada informasi dari teman-teman Fornas, Forum Asosiasi untuk Non-ASN itu, dalam pemetaan tenaga honorer itu ada beberapa tenaga yang tidak dimasukkan. Satu sopir, 2 tenaga keamanan, terus yang ketiga pegawai yang di BUMD atau apa ya jenisnya itu. Nah, apakah kemudian nyambung ke yang pertama, apakah itu nanti akan ada opsi mau di outsourcingkan? Ini mungkin lebih memperjelas konstruksinya. Nah, yang berikutnya, teman-teman di daerah juga ada aspirasi berkaitan dengan jenis jabatan fungsional di daerah yang diharapkan bisa diperluas bidangnya agar bisa mencakup teman-teman non-ASN yang saat ini sebagian masih dalam proses. Berikutnya kami juga ingin tanggapan tadi Pak
Pak Menteri, sekilas ada upaya untuk memberi ruang kembali kepada kepala daerah tadi ya, Pak Menteri, dengan istilah boleh mengangkat, tapi hanya dalam periodenya dia atau selesai satu periode semasa itu tadi ya, Pak Menteri ya. Ini apakah ini juga nanti untuk jabatan-jabatan atau posisi-posisi honorer yang apa saja yang bisa itu? Kemudian apakah kalau kemudian nanti bupati itu selesai, apakah otomatis tenaga tersebut juga selesai? Ini supaya clear nanti program kebijakan ini bisa selain memberi solusi tetapi juga jangan menimbulkan problem untuk berikutnya, karena bisa jadi bupatinya nggak kepilih lagi, bagaimana dengan nasib orang-orang ini. Meskipun saya tadi sekilas saya bisa memahami konteks fleksibilitas ini, tetapi mohon untuk lebih jelas lagi. Yang berikutnya saya mendukung tadi ada Ibu Dr. Misarti dari Riau untuk di guru-guru yang di Kemenak atau di madrasah. Pak Menteri, ini aspirasi dan fakta di lapangan, mereka itu kadang seperti dinomorduakan, padahal pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Siapapun yang terlibat di situ ya harus diberi apresiasi dan diperlakukan dengan baik. Tidak hanya ada seolah ini pasalnya Dignas itu Pak Menteri, seolah-olah ya. Nah, ini tentu sangat memprihatinkan buat kita semua. Terakhir Pak Menteri dari kami untuk yang tadi saya sepakat sekali Pak Menteri, ada istilahnya, saya lihat ada kesan pemerintah pusat itu ingin bekerja menyelesaikan masalah ini dengan kerangkapnya sendiri. Tadi Pak Menteri bagus sekali dengan pagar yang tinggi, tapi ternyata itu malah menyulitkan. Nah, saya berharap daerah dan pusat bisa kolaboratif untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Terima kasih, dan Pak Menteri mohon izin melalui pimpinan, ini ada aspirasi saya sampaikan ke Pak Menteri, mohon bisa dipelajari dan tentu bisa dipertimbangkan. Silakan Pak Kholik disampaikan surat cinta dari Jawa Tengah. Terima kasih Pak Ketua. Biar diabadikan. Ya, lumayan Pak untuk foto 2024. Mau maju lagi. Biar terpilih lagi, Bu. Ya. Silakan Ibu dari Kalimantan Barat ini. Maria Korepi. Terima kasih. Bunda Maria. Ketua, Pak Menteri dan jajarannya, terima kasih dari saya. Satu hal saja Pak Menteri, karena tadi sudah banyak hal-hal yang sangat teknis yang disampaikan oleh para anggota yang terhormat. Kami juga punya program-program, tapi sudah mungkin telah kayak semacam di breakdown oleh staf kami. Tapi ada satu hal yang buat saya meresahkan Pak Menteri. Hasil penelitian Alfara Research tahun 2018 kepada ASN kita ada 19,4% yang anti Pancasila. Nah, ini buat saya tadi berbisik kepada Bang Richard, karena pola perekrutan PNS atau ASN kita itu online Pak Menteri, sehingga kita mungkin tidak bisa melihat hati seorang calon ASN. Maka mungkin pada saran saya kepada soal-soal yang kemudian direkomendasikan kepada panitia seleksi untuk perekrutan ASN itu mesti diperbanyak soal-soal yang menyangkut kecintaan terhadap tanah air, wawasan terhadap kebinekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Pak Menteri
kalau beberapa waktu lalu, waktu zaman, mohon maaf saya menyebutkan nama mendiang almarhum atau Pak Cahyo, kalau dengan beliau memang agak baik komunikasi sampai tadi saya sampaikan waktu di pit room, bisa juga menerima pendapat atau temuan kami di daerah melalui WhatsApp gitu, dan beliau pasti menanggapi. Jadi masih ada terindikasi juga di Provinsi Kalimantan Barat yang demikian. Namun kami tidak dapat menemukan angka atau jumlahnya. Tapi kalau yang secara nasional ini sudah dirilis di berita-berita nasional. Maka ke depan menurut saya jangan pernah dilupakan untuk melihat ASN kita, atau dulu ada namanya screening atau apalah namanya ya yang paling tepat untuk melihat calon ASN kita. Berbriefing kita bicara tentang teknis, kalau hal yang sangat mendasar ini kita lupakan Pak Menteri, saya rasa bangsa ini juga tidak mampu bertahan lama. Itu saja Pak Ketua yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak sekalian, kami telah mendapatkan banyak insight-insight baru yang saya terima dari Bapak Ibu dari Barat sampai Timur. Dan kami terima kasih banyak sekali masukan yang sangat berharga bagi saya sebagai menteri baru untuk menguatkan usulan-usulan dan yang juga itu saya alami yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Tentu nanti dari Bapak Ibu kami catat dengan baik dan ini akan kami jadikan bahan rumusan kami. Dan nanti jika hal-hal yang telah kami jawab ini belum sempurna, akan kami jawab secara tertulis dan akan kami kirim secara detail kepada Ibu dan Mbak sekalian dari tim Kemenpan RB. Lalu sekalian, beberapa hal nanti akan saya jawab secara highlight. Nanti saya minta para deputi untuk menyampaikan secara detail. Tapi secara umum memang ini terkait dengan non-ASN atau tenaga honorer. Ibu dan saya hormati, kami tadi setelah saya menyampaikan ini soal anggaran dan honorer menjadi problem. Ketika masih di daerah sebelum di P3K, anggaran kita mampu di daerah. Tapi begitu di UMR kan, ini rata-rata kesedot 30% untuk masalah ini. Inilah yang menjadi masalah, sehingga perbaikan jalan jadi masalah, maka di daerah banyak jalan-jalan rusak karena tersedot di tempat ini. Nah ini sedang disiapkan afirmasinya di RPP. Nanti saya minta Pak Deputi untuk, saya sudah diskusi 2 sampai Sabtu Minggu kami diskusi Pak, gimana ngurai ini, karena pertanyaan DPD pasti ini. Saya udah kebayang teman-teman bupati, ternyata semua WA saya itu banyak banget begitu saya jadi, harapannya ini selesai, tapi bangsa ini urusannya kan banyak, kira-kira gitu. Nah, jadi teman-teman udah WA. Nah, Pak sekalian saya hormati, terkait dengan ASN non-ASN ini memang menjadi prioritas kami. Jadi kita ini ada ASN, ada P3 dan outsourcing. Kira-kira gitu. Ada tenaga yang dalam pandangan dan regulasi yang sudah jadi, ini tidak harus ASN. Misalnya driver, cleaning service, ya penjaga keamanan di rumah dinas dan seterusnya. Ini masa harus ASN, kira-kira begitu. Dan ini sudah diklaster untuk yang seperti ini di outsourcing. Kami setuju dengan teman-teman DPD bahwa tenaga kesehatan tidak boleh di outsourcing. Karena tanggung jawabnya banyak. Dan kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tenaga kesehatan terutama di sektor primer, terutama di puskesmas, inilah yang harus jadi target prioritas kita. Kami sama satu gelombang dengan teman-teman DPD bahwa pendidikan dan kesehatan ini primer, prioritas. Dan kami kemarin rapat begitu kami dilantik, kami tentukan dan kami putuskan di era kami ini yang melanjutkan yang baik dari almarhum Pak Cahyo, kami lanjutkan dan tentu tidak mungkin semua kita kerjakan. Karena anggaran kita terbatas. Kalau semua dikerjakan, tidak ada hasilnya semua. Ketika saya memimpin Banyuwangi, aspirasi itu ribuan. Tapi saya tentukan skala prioritas yang wajib dan sunnah, kira-kira gitu. Nah, kami tentukan prioritas wajib dan program unggulan. Karena kalau semua dikerjakan, semuanya nggak jadi. Jadi kira-kira anggaran kita kayak sarung kekecilan dipakai ibu-ibu. Ditarik ke bawah yang atas kelihatan, ditarik ke atas yang bawah kelihatan. Nah, nariknya harus pas, kira-kira gitu. Nah inilah PR yang dihadapi termasuk teman-teman di daerah dan kita semua. Oleh karena itu Bapak sekalian, kami tampung ini semua, termasuk beberapa alternatif terkait dengan P3K yang nanti saya minta Pak Deputi untuk menjelaskan tadi. Nah maka kami tentukan program prioritas ketika kami menjabat ini, program ini harus mendukung program prioritas Bapak Presiden.
Nah, selama ini kita tidak orientasinya ke program, tapi ke masalah. Nah, karena masalah tidak tuntas, sehingga setiap KL lembaga ngabisin uang untuk membuat kegiatan di masalah tadi. Nah, maka kita tentukan 3 klaster reformasi birokrasi tematik. Yang ini akan jadi fokus kami. Satu adalah reformasi birokrasi tematik untuk pengentasan kemiskinan. Maka arah orientasi semua KLPD ini harus mendorong kemiskinan tadi nanti untuk turun. Bayangkan Bapak, ada 520 triliun kurang lebih dari 17 KL anggaran kemiskinan, tapi sebagian tidak nyambung. Nah, harus disambungkan. Maka kalau kemarin ada SAKIP, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang kebetulan Banyuwangi itu satu-satunya kabupaten yang dapat A, ini kan instansi pemerintah. Ke depan harus ada sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang menyambungkan ke semuanya tadi. Kira-kira gitu. Sehingga untuk penanganan kemiskinan jadi prioritas, menjadi program prioritas. Yang kedua, reformasi birokrasi kita orientasikan untuk meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan investasi. Maka pelayanan, mendorong investasi tumbuh di daerah, itu ke depan akan jadi KPI penting. Karena kalau investasi tumbuh, SDM-nya melayani, ini rakyat yang miskin akan berkurang dan daerah akan sejahtera. Dan yang ketiga adalah reformasi tematik untuk administrasi pemerintahan. Ini penting. Nah, administrasi pemerintahan ini nanti fokusnya ke digitalisasi ketiga hal. Satu, digitalisasi struktur. Kalau nggak digital kita akan berat. Data, betul kata Bapak tadi. Kami setuju satu data tadi. Jadi kami satu aspirasi dengan Pak sekalian. Yang kedua adalah digitalisasi di sektor jadi tadi adalah struktur, yang kedua culture. Culture kita harus kita bentuk digital. Tidak hanya memindahkan dari digital dipindah ke laptop itu digital, bukan. Tapi culture kita ke depan harus digital. Digital leadership ini adalah menjadi pilihan kita. Yang ketiga adalah digital kompetensi. Karena ke depan ini orang tentu tidak mungkin, kita akan kurang terus kalau kita berdasarkan orang. Nah, oleh karena itu kompetensi digital yang jadi penting. Jadi kuncinya 3 tadi, Bapak sekalian. Nah, ini merangkum dari beberapa usulan dari Bapak sekalian. Yang berikutnya pertama dari Pak Ajib, terima kasih Pak. Ada banyak masukan, nanti secara teknis, nanti saya setuju. Tidak disek saat anggaran berjalan, begitu diangkat anggarannya nggak ada. Ini jadi problem. Dan beberapa poin tadi, UNP dan seterusnya ini ke depan akan lebih ke, lebih lentur. Nanti saya minta Pak Deputi menjelaskan secara teknis. Dari Pak Abraham, terima kasih terkait dengan sama tadi ASN, terkait dengan ini tips-tips. Kenapa? Guru swasta. Ini sama Pak, kami punya yayasan, anaknya hebat-hebat, 13 tiba-tiba diangkat jadi P3K dan keluar dari yayasan. Padahal tulang punggung dari yayasan. Sekolah-sekolah Kristen sempat ketemu kami di Banyuwangi, begitu juga sekolah-sekolah Muslim di pesantren yang hebat-hebat lulus ke P3K. Dan tulang punggung sekolah yayasan tiba-tiba keluar karena masuk ke P3K. Ini dari Sabang sampai Merauke sama masalahnya. Nanti kita cari formulanya yang pas. Kira-kira gitu nggih? Nah, kira-kira gitu. Nah, Mbak sekalian kami hormati, nanti agak belakangan Pak Abraham tipsnya di Banyuwangi seperti apa nanti akan kami cerita di belakang. Kemudian Bu Jelika dari Sumut, Satpol PP, Sumsel soal Satpol PP ini mestinya baru 5.000, mestinya 9.000, itu pun nggak keangkat semua dan seterusnya. Ini kami catat. Kemudian ini Pak Bastian, kebijakan yang dihapus honorer, ini sebenarnya seperti apa latar belakangnya dan seterusnya di P3. Saya minta nanti Pak Deputi jelasin, kita sudah diskusi panjang nih Pak. Begitu juga terkait PP 1117 ya. Dari Pak, terima kasih ini masukan, ada banyak sekali insight yang kami dapatkan dari Bapak. Kemudian dari Riau, Pak Misarti. Iya, Ibu Misarti. Tadi sudah menyampaikan, saya setuju tadi dengan Ibu juga, Ibu Maria dan Pak Hamonangan terkait dengan guru agama. Ya, kami sudah koordinasi, Pak, Ibu, dengan Diknas dan Depak untuk ini menjadi perhatian kita bersama. Bahkan saya hormati, guru prioritas 7 kami. Jadi, untuk guru dan tenaga kesehatan tidak ada isu bagi kami. Tinggalin soal data. Data ini jadi penting. Oleh karena itu di BKN ini menjadi penting data kita supaya valid. Kan ini data yang menyuplai dari daerah dan ke BKN kami kebijakan. Maka data ini perlu diurai dengan baik supaya ke depan tidak tumpang tindih. Kami setuju, Ibu. Begitu juga apa yang dengan honorer dan kemudian tadi sudah kami jawab. Nah, Pak Hilmi, terima kasih Pak Hilmi.
terkait dengan skema pengangkatan, ya ini nanti biar dijelasin Pak Deputi. Begitu juga terkait dengan depak tadi sudah disampaikan, honorer tidak sesuai dengan kualitas, ini tantangan. Ini masalah memang Pak. Saya dulu Pak, begitu jabat, itu ada 3.000 orang diangkat otomatis. Itu latar belakangnya macam-macam. Ada tukang sapu, ada atlet, ada macam-macam. Begitu sekolah malam, naik pangkat. Sekolah malam lagi S2. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya ini ada. Tapi tentu opsi kita bagaimana membina, kita cari alternatif nanti Pak, dalam rangka menghadapi ini semua. Nah, formasi disabilitas kami setuju Pak. Disabilitas ini menjadi komitmen dan arahan Bapak Presiden, agar disabilitas ini diberi ruang di dalam pengangkatan PNS kita. Yang berikutnya dari Pak Ibu Andi Nirwan. Mohon maaf, ini menteri baru jadi... Saya sengaja baca satu-satu supaya kalau keliru sama benar kelihatan. Perkenalan ini penting menurut saya. Ibu Andi sebagai pendamping bupati yang 10 tahun, saya kira pengalamannya sudah banyak. Betul saya kira Bu, ini memang di beberapa tempat honorer itu lebih terengginas. Karena dia muda, sementara SN-nya tua. Nah, yang tua ini suruh ngetik di komputer nggak bisa. Nah, yang muda ini komputer bisa. Kenapa? Sementara dia ASN dan dia bilang nggak usah kerja, tetap ASN, tetap digaji kan gitu. Sementara yang honorer punya hope, punya harapan. Maka dulu saya skenario saya di Pemda Banyuwangi itu saya PLT. Ada kepala dinas PLT sampai 3 tahun. Waktu di PLT semangatnya luar biasa kira-kira. Setelah di PLT ada yang tetap semangat, ada yang agak turun kira-kira. Jadi ini sebagian bagian dari yang kita hadapi kira-kira. Nah, honorer itu punya harapan. Kita ini kalau punya harapan sehat Pak. Nah, waktu sebelum jadi DPD Bapak sehat betul. Setelah jadi DPD lebih sehat. Jadi harapan itu perlu dijaga karena aliran darahnya bisa lebih lancar kira-kira itu ya. Jadi saya memahami ini Bu, begitu juga terkait dengan soal mutasi tadi, sudah ada aturan dalam waktu tertentu tidak boleh ada mutasi. Tidak ada mutasi. Jadi ini masukan dengan kami. Baik, nanti akan kami jawab secara detail, secara tertulis Ibu. Begitu juga berikutnya dengan Pak Abdul Kholik. Betulkah Pak Dokter ya? Betulkah ada terkait dengan model outsourcing di lingkungan kesehatan? Pasti tidak. Yang kesehatan. Itu Pak Deputi ya? Pasti tidak, kira-kira gitu. Nah, dan seterusnya Jafung, nah ini memang PR. Jadi saya sering sampaikan Pak Ketua, Bu Ketua, bahwa soal di Kemenpan RB ini bukan hanya soal regulasi dan substansi, tapi ini perlu ada soal komunikasi. Karena nggak semua bupati kepala daerah paham bagaimana transformasi struktur dari eselon 3 ini ke jabatan fungsional. Nah, saya dibantu juga kami oleh DPD dalam rangka menjelaskan ini. Ini masalahnya ada teman yang begitu jabat mau belajar. Tapi ada juga teman jabat nggak mau belajar. Padahal bagi kami, bagi saya tidak ada orang bodoh, yang ada orang malas belajar, kira-kira gitu. Nah, saya juga hari ini belajar dari Bapak Ibu untuk belanja masalah dan bagaimana menyelesaikan ini. Mudah-mudahan kami tidak termasuk yang tidak mau belajar tadi. Yang berikutnya Mbak sekalian adalah terkait dengan jabatan fungsional tadi sudah, kemudian guru di Kemenak sama daerah pusat ini untuk kolaborasi. Terima kasih. Yang berikutnya dari Pak Richard. Ya, terima kasih Pak Richard. Tadi yang Pak Kholik ada satu lagi Pak yang boleh mengangkat honor selama masa jabatan tadi. Ini masih dalam proses, ya, dalam proses. Nanti makanya kami sampaikan namanya proses. Jadi nanti akan dibahas bersama Bapak Ibu nanti jika ada masukan. Nanti Pak Deputi akan menjelaskan. Jadi ini kan butuh ruang ya untuk memberesin ini di daerah. Daerah ini perlu ruang juga para kepala daerah. Tetapi kalau semua kepala daerah seperti sekarang dikunci, nyatanya masih ada. Ini dulu kan ceritanya 5 tahun lalu kan sudah ada aturan Pak Ketua, Bu Ketua, bahwa tidak boleh lagi ada pengangkatan di close. Ceritanya tinggal 300.000 kan gitu tuh. Nah, Pak Menteri ngirim surat menjelaskan dari undang-undang tadi bahwa ingat loh besok tahun 2003 ini terakhir. Tapi begitu dikirim surat ini reaksinya beda-beda kan gitu. Nah, memang terakhir bagi bupati sebelumnya yang baru aku belum ngangkat. Kan gitu ini. Loh enggak ya, daripada ngomong ini kan ideal terus tapi aku nih baru dipilih ya kamu kemarin. Ini ada orang belum diangkat kan gitu, Pak.
Nah, akhirnya kucing-kucingan bikin apa akhirnya faktanya sekarang sudah ditutup pun undang-undang dan ada PP-nya, faktanya sekarang kurang lebih ada 1,3 juta orang. Kalau dikasih afirmasi lagi, jangan-jangan besok jadi 2,5 juta orang. Nah, di sisi lain ada tataran ideal bahwa ASN harus ABCD seperti Bapak sampaikan tadi. Nggak sesuai kapasitas ternyata tetap diangkat supaya diantrikan, yang penting nanti wis tau pokok lek mlebu awakmu sesuk ASN saya mending mlebu dhisik. Nah ini masalah. Nah yang penting masuk dulu inilah masalah. Nah jadi bapak-bapak ibu kira-kira gimana? Di satu sisi bapak berharap ASN ini melayani, teknologi itu menjadi infrastruktur yang penting, senyum bersih melayani itu adalah menjadi tuntutan, tapi faktanya proses-proses ini terjadi. Lebih bagus dibikin aturan yang kuat tapi yang lompat pagar banyak, atau diperjelas di klaster-klaster aja sudah. Kalau memang kamu angkat ya sudah, kamu bikin perjanjian nanti hanya 1 periodemu, setelah itu nggak boleh lagi. Nah, karena faktanya setiap bupati baru, bupati yang sudah ngangkat ini yang terakhir. Begitu bupati yang baru maunya tidak yang terakhir. Apalagi mau nyalon gubernur, maunya ada lagi kan gitu. Dan seterusnya. Nah, enggak ini guyon, yang ini ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kira-kira gitu. Tidak saya beliau-beliau itu, karena ini pertanggungjawaban dari aspirasi masyarakat. Nah, yang berikutnya Mbak sekalian, dari Ibu Maria Goretti dari Kalbar ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Ini catatan betul buat kami bahwa kebangsaan keindonesiaan itu harus menjadi bagian penting dari pengangkatan ASN. Kami setuju ini. Termasuk soal-soal tadi Pak Deputi, Bu Seks nanti ini menjadi bagian. Terima kasih Bu Goretti. Yang berikutnya dari Pak Philips. Ini terima kasih ya. Memang kita ada atensi khusus untuk Papua. Termasuk kemarin kami langsung koordinasi dengan LAN. Bagaimana mempercepat teman-teman Papua. Ini kan kami ini kebijakannya, umumnya pendidikan di LAN. Nah, gimana caranya? Saya kemarin usul jangan dibawa ke Jakarta, jangan semuanya pendidikan misalnya perencanaan 2 bulan di Jakarta. Kalau teman Bapak yang belajar bagus, luar biasa. Nah, mudah-mudahan nanti langsung ke praktek-praktek baik di daerah, sehingga mereka bisa belajar, pulang ke daerah bisa lebih cepat menguasai secara praktis. Makasih Pak, tadi ada beberapa catatan. Kalau bisa honorer di Papua ini langsung diangkat dan seterusnya, nanti ini menjadi isu yang penting bagi kami. Nah Bapak sekalian, sebelum ke Bapak Deputi, saya ingin cerita bagaimana tips di Banyuwangi. Memang menempatkan ASN masuk desa di perbatasan nggak mudah. Udah kita tempatkan, malam pulang ke kota. Tidak ada di desa itu. Yang kedua, setelah diangkat baru 2 bulan, atas nama macam-macam ketemu bupati minta dipindah ke kota. Kalau ini yang terjadi, kualitas anak hebat akan terus di kota, bukan di desa. Nggak bisa. Nah, orang di desa tidak hanya perlu guru, tapi perlu teman untuk menemani anak-anak ini agar mau belajar di desa. Lalu apa solusi Bupati? Saya mengambil afirmasi kebijakan, saya membuat namanya beasiswa Banyuwangi Cerdas. Anak yang hebat-hebat nggak mampu ini ternyata luar biasa hasilnya. Kami berat beasiswa sampai selesai dan uang saku. Setelah lulus anak-anak ini kita tempatkan di desa-desa terpencil dengan honor afirmasi 2 juta. Nah, padahal jadi honor di desa terpencil 2 juta. Karena saya tempatkan ASN di desa itu sering kembali. Tapi wajibnya anak ini tidur di desa. Jadi mereka harus tidur di desa. Disitulah saya merasakan bahwa anak di desa perlu teman. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Sarjana program Banyuwangi mengajar di desa ini luar biasa hasilnya. Bahkan anak-anak tadi yang mestinya ngekos, bayar, ternyata dia menempati di tokoh-tokoh rumah tokoh di tingkat desa itu. Bahkan tidak sedikit anak-anak Banyuwangi mengajar ini, dia tidak mau pulang ke kota karena diambil menantu oleh tokoh-tokoh di desa itu. Ya betul ini. Bapak klik nanti cerita Banyuwangi mengajar, program Banyuwangi. Jadi terutama anak-anak yang lulusan YIN, anak yang mengajar di kampung, langsung diambil menantu oleh orang yang paling berpengaruh di desa itu. Bayangkan Pak, ada namanya Desa Sarongan. Bapak klik nanti di Google. Sekarang repot, nggak bisa bohong. Sarongan itu paling ujung di Banyuwangi. Ada lagi di desa terpencil. Di terpencil itu butuh kurang lebih 3 jam. Tidak ada PNS yang mau di atasnya Sarongan sana, di atasnya Sarongan lagi, yang ditempatkan di sana. Tapi program Banyuwangi mengajar anak kota Banyuwangi mau tinggal di situ dan bahkan tidak pulang karena dia tinggal di rumah induk semangnya tadi, yang memberi makanan dan seterusnya.
inilah Bapak sekalian trik kami waktu itu adalah namanya program Banyuwangi Mengajar dengan insentif khusus. Dan dia di situ melakukan dan harus bermalam di situ. Kalau anak Banyuwangi Mengajar bermalam di rumah di kotanya langsung kita coret. Nah ternyata anak desa perlu motivator. Bukan hanya guru yang datang, bahkan paginya mengajar agama, mengajar matematika, malamnya dia di masjid mengajar agama. Yang Katolik dia mengajar guru agama. Jadi dapat banyak akhirnya. Maka tidak heran dia tidak mau pulang karena diambil menantu di kepala desa dan tokoh desanya itu. Saya kira itu beberapa terkait dengan SDM tadi yang kami kerjakan di daerah. Pertanyaan sedikit lagi jawaban yang masih normatif ini Pak Menteri ya, minta maaf ya. Ada satu pertanyaan yang resmi yang Bapak tadi dari udah jawaban 3 ini saya melihat belum to the point. Pertanyaan tadi itu kenapa kebijakan pemerintah lulusan P3K ini tidak boleh mengabdi di swasta. Ini keluhan semua, Pak. Kenapa? Apa alasannya itu? Kebijakan yang ada ini apakah bisa dirubah lagi? Tapi tadi saya waktu awal sudah melihat bahwa kalau di ASN itu kan lebih sound control itu kerjaan tidak pakai KPI. Tapi tadi Bapak udah bilang sudah ada digital KPI tentang kompetensi dan leadership. Saya setuju itu, dan itu di swasta sangat ketat. Jadi mereka taat di guru-guru ya Pak, khusus untuk guru aja. Bapak tolong jawab, dan kalau mungkin ada tips itu. Kenapa kebijakan pemerintah, apa alasannya, padahal guru itu mencerdaskan bangsa, itu konstitusi Pak. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan ini harus dirubah. Nggak boleh anak tirikan yang swasta itu. Padahal kita semua punya tujuan sama, mencerdaskan anak bangsa. Silakan Mbak, tipsnya. Baik, terima kasih Pak sekalian. Jadi PP-nya memang mengatur bahwa yang diangkat jadi ASN itu bekerja di instansi pemerintah. Sementara swasta itu boleh meminta bayaran terhadap mereka yang bersekolah dan seterusnya, diberi ruang lebih banyak. Kira-kira gitu. Jadi ini kalau memang ada keinginan harus dirubah PP-nya, kira-kira gitu. Saya kira itu. Mau dirubah atau tidak, atau menurut pengamatan Pak Menteri sendiri ke depan itu? Coba, kita kan tujuannya sama, mencerdaskan bangsa. Konstitusi loh Bang, bukan 45. Tapi sampai hari ini keluar. Terus kita lihat kinerja, ini kita bicara SDM ya. Tadi saya dari awal saya udah bilang, kalau di swasta itu pasti ketat Pak, karena KPI itu berani diterapkan. Saya nggak yakin ASN tadi Pak udah bilang pakai digital leadership, kompetensi. Tapi kenyataan guru-guru yang kalau sudah jadi ASN itu dia mau masuk nggak masuk, apalagi guru ASN ditempatkan di swasta. Itu suka-suka dia Pak, bahayain. Jadi ini agak serius Pak. Baik, terima kasih. Ada tips untuk merubah ini Pak? Ini sudah salah manajemen ini saya kira. Baik, terima kasih. Menjadi masukan buat kami. Kan dulu oleh Pak Menteri ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Nanti jadi masukan buat kami. Maka kami tadi sampaikan bahwa ada banyak pertanyaan Bapak Ibu yang tidak bisa kami jawab di sini. Ini akan kami jadikan sebagai masukan dan akan kami jawab tertulis. Jadi memang betul bahwa belum semua kami jawab karena memang kami perlu baca berbagai regulasi dan termasuk anggaran. Karena konsekuensinya ini kan ke anggaran. Yang sekarang saja mengangkat honorer saja, ini salah satu problemnya anggaran. Tapi pikiran Bapak itu tadi kami setuju tadi, tetapi untuk eksekusinya ini seperti apa, nanti jadi masukan penting buat kami. Ya. Izin pimpinan sedikit saja. Izin pimpinan. Jadi karena Bapak menyampaikan Pak, izin sebentar aja. Karena terkait dengan komunikasi yang akan dibangun, tadi Bu Sekjen sudah menyampaikan bahwa ini Kementerian Agama ini berbeda nih dengan Kementerian Pendidikan. Jadi kami berharap supaya ini juga dikomunikasikan Pak Menteri dengan Kementerian Agama terkait dengan pengangkatan gurunya itu menjadi ASN. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik Pak sekalian, Mbak Pimpinan. Tadi ada yang ketinggalan sedikit bahwa Kepmen sudah membuat keputusan untuk Papua itu 80% telah kita buat keputusan bahwa ASN warga asli Papua. Ya tentu tidak 100% supaya ada transfer knowledge dan lain. Memang waktu yang lama ini ada modus yang kami dengar, banyak orang kalau tes ASN di Jawa susah masuknya ke Papua. Setelah dapat 6 bulan dia pindah ke Jawa lagi. Bukan atas koordinasi institusi tertentu, tapi ini ya triknya beberapa orang yang akan menjadi ASN. 80. Jadi ini sudah afirmasi luar biasa untuk Papua. Saya kira terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawaban dan juga penjelasan dari Bapak Menpan RB dan juga beserta jajaran.